nggak sih itu kasus KDRT? udah lama, bahkan kemarin udah lupa. Jadi ya udah, karena nggak dilanjut juga kan kemarin. Itu benar, tapi itu udah lama sekali. Itu kejadian tahun 2021 dan itu lapornya juga udah lama. Jadi betul pada tanggal 23 November tahun 2023 kemarin pelapor datang ke Polsek Menteng untuk membuat laporan terkait KDRT yang menimpanya. Untuk nomor LP-nya 61-2023-SPKT Polsek Menteng. Itu untuk pasal 351 junto 335. Untuk kejadiannya itu sendiri terjadi 2 tahun yang lalu di tahun 2021. Untuk lokasi kejadian itu di Kempinski. Namun untuk tepatnya adanya KDRT itu infonya ada di dalam kamar. Dan memang di saat kejadian kamar itu hanya ada pelapor, terlapor dan almarhum anak beliau. Berarti hanya kamu aja? Dante ada di situ tapi Dante nggak kenal. Melihat aja Cuma gitu ya. melihat. Tapi itu udah lama sekali 2021. Sempat melaporkan dan lapornya juga udah lama sekali. Itu lapornya aku inget itu visumnya 2021 Desember, lapornya November 2023 lanjut lapornya. Tapi awal udah lapor juga 2021. Visum itu dinyatakan bahwa yang bersangkutan masih bisa melakukan pekerjaan. Namun tetap akan kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme ataupun aturan yang berlaku. Ya, sejauh ini kita sudah mengambil keterangan ya, BA interogasi ke 3 orang. Yang pertama dari Samara sendiri, terus ada 2 saksi lain dari pihak Samara yang kita ambil keterangannya. Namun memang saksi yang 2 ini pada saat kejadian itu tidak langsung ada di lokasi. Sebelum kita dalam proses, namun kita sudah memberikan laporan hasil perkembangan penyidikan. Selanjutnya kita juga akan memanggil pelapor. Nanti akan ditentukan di gelar besok apakah perkara ini akan dilanjut kalau memang dia memenuhi unsur pidana atau memang nanti ada jalur lain. Kita kan di kepolisian ada jalur restoratif justice. Sekarang mau fokusnya untuk Dante aja, jadi nggak mau bahas masalah rumah tangga yang lalu gitu. Itu karena udah lama banget. Tapi sempat melaporkan ya? Saya tidak mau menjawab yang berhubungan dengan ibunya. Itu nanti tanya aja ke Saya nomor 1 dan adik saya paling kecil. Ada kontrol. Kontrol ada. Kontrol ada. Jadi misalnya Pertama, yang jelas kami pastikan itu Satgas TPPK-nya sudah terbentuk atau belum. Karena itu di Permendikbud 46 tahun 2023 itu harus ada. Nah, kami cek sudah ada di sekolah ini. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kan ada kasus. Nah, kalau ada kasus bagaimana pensikapannya di sekolah tersebut. Nah, itu juga harus kita cek terlebih dahulu. Yang kedua, peran orang tua juga harus kooperatif. Karena orang tua itu bagian dari sekolah secara tidak langsung. Ya, baik memberikan informasi ataupun melaporkan kalau ada korban, ada kejadian anaknya bagaimana harus dilaporkan. Yang ketiga adalah masyarakat sekitar. Nah, ini mungkin yang fungsi harus kita kuatkan lagi ya, termasuk di sini kan juga masyarakat sekitar, sehingga bisa saling memberikan informasi kepada sekolah kalau ada kerentanan, situasi rentan. Situasi rentan itu bisa berkumpul di luar jam sekolah lebih atau mungkin ada hal-hal yang membahayakan mungkin, nah gitu. Itu Pak Tri. Ya, agar sekolah berkoordinasi dan kooperatif ya. Yang terpenting itu kok, kalau cepat kooperatifnya itu cepat selesai. Baik, dapat disampaikan bahwasanya hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan unit TPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan kemarin, proses tahapan yang sebelumnya dari penyelidikan kini sudah naik ke proses penyidikan. Saat ini masih didalami untuk siapa yang terlibat, baik itu terduga pelaku. Saat ini sudah diagendakan, tapi untuk lebih tepatnya masih menunggu dari penyidik. Saat ini masih didalami dan masih berkomunikasi intens. Untuk saat ini dari korban, orang tua korban. Untuk pelaku tuh sebenarnya banyak ya, cuma yang di-up di Twitter tuh yang sempat ada di tulisan kertas itu cuma ada 8 orang. Sebenarnya tuh pelakunya lebih dari 8 orang. Sekitar ada 14 atau 12 orang yang terlibat dalam kasus itu, cuman belum ke-up semuanya karena mungkin mereka juga lupa siapa aja yang melakukan. Jadi tanggal 2 Februari korban pernah ditatar oleh anggota GT dan menyebabkan lebam-lebam ya. Di situ belum separah yang kayak di situ belum mungkin udah dapat sundutan rokok juga.
udah dapat beberapa sundutan rokok, tapi di situ korban belum melaporkan kejadian ini ke keluarganya atau ke pokoknya ke keluarganya dia belum cerita, cuman cerita ke teman-teman deketnya aja. Pas kejadian yang viral ini, sebenarnya kejadiannya itu di tanggal 13 Februari. Korban diberi informasi bahwa dia udah direkrut oleh anggota GT dan diminta untuk bertemu atau berkumpul bersama anggota GT di warung Ibu Gaul atau WIG ya untuk singkatannya. Disuruh diajak ketemu di jam 3 dan korban langsung menyetujui untuk datang ke WIG di jam 3 sore, dan ternyata korban ini seperti dijebak ya. Jadi pas di sana ternyata dia ditatar lagi. Tapi tatarnya itu jauh lebih parah karena penganiayaan yang didapatkan itu lebih parah dari sebelumnya. Lengan sebelah kirinya ini dibakar sama anggota anak GT. Terus di bagian belakang pundaknya ini itu banyak banget luka bekas sundutan rokok. Banyak banget luka bekas sundutan rokok sama area lebam lainnya. Mukanya itu sempat rada bengkak, terus area leher itu benar-benar sakit. Dia cerita kalau area lehernya itu sakit karena dicekek berkali-kali. Terus di area perutnya ya kayak ginjal lambung gitu, dia selalu ngerasa nyeri setiap gerak karena dipukulin perutnya. Terus di area belakangnya ini, tulang iganya ini juga dia ngerasa sakit. Makanya orang tua korban pas tahu ini, dia langsung laporin ke pihak yang berwajib dan membawa anaknya ke... Alhamdulillah baik, semuanya happy, senang juga dengan hasilnya. Alhamdulillah puas. Lower facelift, jadi bagian muka bagian bawah ditarik supaya lebih kencang. Jadi proses pengencangan kulit wajah, bukan cuma kulitnya doang sih, tapi juga muscle atau otot yang ada di bawah kulitnya juga dikencengin supaya membuat penampilan kulitnya lebih kencang. Terus udah gitu, selain itu aku juga melakukan treatment yang lain di klinik Dr. Song, itu di Korea. Jadi dia bukan hanya itu aja, tapi aku juga melakukan prosedur lain untuk memperbaiki kulit wajah dan tampilannya. Karena memang aku sadar bahwa dunia entertainment itu adalah tempat aku cari nafkah. Aku masih belum punya sumber penghasilan lain utama. Aku juga adalah seorang instruktur Zumba, tapi untuk penghasilan utama aku masih dapatkan dari dunia entertainment. Sebagai seorang yang berada di dunia entertainment 10-an tahun, aku tahu bahwa berada di dunia entertainment dan itu banyak komitmen dan hal yang harus aku jaga, bukan hanya di luar talent, di luar kesehatan itu udah pasti prioritas, tapi juga penampilan, suka nggak suka, mau nggak mau, kita akui atau tidak kita akui, yang namanya penampilan itu juga menjadi satu hal yang faktor yang harus kita perhatikan saat kita memutuskan untuk menjadi seorang yang ada di dunia entertainment. Bukan masalah kekurangan Mbak, tapi masalahnya karena as we age, sebagaimana kita sudah mulai bertambah usianya, pasti ada di dalam tubuh dan fisik kita itu yang berubah, kulit yang lebih banyak kerutan, yang udah turun, apalagi kulit wajah gitu. Dan sebagai orang yang berada di dunia entertainment, berhadapannya dengan kamera-kamera, dengan video segala macam foto, tentunya itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan. Wajah sih, wajah itu udah pasti ya, kulit wajah dan juga kalau kulit wajah itu kan akhirnya jadi bukan cuma ke kulit terlihat tidak kencang, tapi juga kadang-kadang jadi kelihatan sedikit lebih capek, looknya jadi kelihatan lebih capek karena dia lebih turun. Apa ya bahasanya aku nggak tahu secara medisnya, tapi kalau mungkin kita perempuan ya, sama perempuan pasti tahu. Nah itulah makanya ada yang namanya treatment filler, ada yang namanya treatment botox, ada tanam benang, dan betapa treatment ini diminati sekali oleh kaum perempuan. Jadi ini bukan cuma bagi kami yang berada di dunia entertainment. Semua mayoritas perempuan sudah mengerti bahwa ini menjadi satu hal yang tersedia secara medis bisa dilakukan. Setelah selesai pandemi, alhamdulillah dapat kerjaan, mulai bisa kerja lagi. Jadi penghasilan pertama yang aku punya waktu aku habis selesai pandemi itu aku pakai buat bayar sekolah anakku karena udah nunggak. Habis itu aku bayar semua kewajiban-kewajiban, tanggungan-tanggunganku, kerusuhanku secara finansial, hal-hal tunggakan-tunggakan aku, kewajiban aku sama orang-orang yang selama itu tertahan aku nggak bisa lakukan. Aku bayarlah tunggakan-tunggakan segala macam, udah selesai, barulah aku punya duit lagi, aku bikin single
bikin lagu baru. Pada saat itu aku bikin KOPLO. Kenapa? Karena dari situlah aku bisa mulai untuk bekerja lagi, aku harapkan. Udah dari situ aku punya duit lagi, barulah aku pakai buat facelift. Jadi bukan punya duit langsung pakai buat facelift, enggak. Punya duit, bayar ini dulu, bayar itu dulu, punya duit lagi, bayar ini dulu, itu dulu, punya duit lagi, baru habis. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.